Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Delendra Desramadini, NIM 18231007, kelas pendidikan IPA A. Saya akan melakukan sebuah tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah fisika modern, yaitu mereview film Gravity. Selamat menyaksikan. Terrific. Houston, Dr. Stone is off structure. Listen to my voice. You need to focus. I'm losing visual of you. I'm spinning! I can't breathe! Grab a hold. Grab anything. What do I do? What do I do? No. Gravity adalah film drama luar angkasa 3 dimensi yang dirilis pada tahun 2013 yang disutradarai oleh Alfonso Cuarón. Film ini dibintangi oleh Sandra Bullock dan George Clooney yang berperan sebagai astronot yang selamat dari bencana wahana antariksa. Film Gravity ini sebenarnya sangat sederhana karena menampilkan tentang dunia luar angkasa yang dimana berceritakan tentang seorang medical engineering, yaitu wanita yang bernama Dr. Ian Stone yang sedang menjalankan misi luar angkasa pertamanya. Ia didampingi oleh 2 orang astronot lain, salah satunya adalah veteran Matt Kowalski yang sebaliknya yang sedang menjalankan misi luar angkasa terakhirnya. Saat sedang jalan-jalan di angkasa, Mission Control di Houston memperingatkan Stone dan Kowalski bahwa serpihan hasil uji anti-satelit Rusia berterbangan dan akan menabrak satelit-satelit lain, sehingga menciptakan kehancuran berantai yang menghasilkan badai sampah besar yang bergerak ke arah mereka. Serpihan tersebut merusak wahana Antariksa Explorer, menghancurkan sebagian besar wahananya, dan membuat mereka berdua terjebak di luar angkasa dengan suplai udara yang terbatas. Satelit yang menjembatani komunikasi antara kedua astronot tersebut ikut hancur. Stone lepas kendali setelah terpisah dari lengan Palka Cargo Explorer. Kowalski menyelamatkan Stone dengan rasel pendorong yang terpasang di baju astronotnya. Sambil terikat satu sama lain, mereka kembali ke Explorer dan melihat kerusakan yang terlalu masif, dan mereka juga melihat semua awak di sana sudah tewas. Mereka memutuskan untuk memakai ransel pendorong ke Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS yang letaknya dekat di orbit. Kowalski memperkirakan mereka mempunyai waktu luang 90 menit sebelum badai sampah menyelesaikan orbitnya dan menghantam mereka. Dalam perjalanan ke ISS, kedua astronot tersebut membicarakan kehidupan pribadi masing-masing. Seperti Stone, dia membicarakan tentang kematian putrinya dalam kecelakaan halaman di sekolah. Dan saat mendekati ISS, mereka melihat awak ISS telah dievakuasi menggunakan salah satu modul Soyuz dan wahana lainnya rusak akibat badai sampah. Tanpa udara dan listrik, mereka berusaha berpegangan pada benda apapun di ISS sambil menabraknya. Sebuah panel surya memutus tali yang mengikat mereka berdua. Pada saat terakhir, kaki Stone terbelit tali parasut yang terhubung dengan Soyuz, dan ia mampu memegang tali penghubung baju Kowalski. Masa Kowalski mempertegang tali parasut yang membelit kaki Stone, menyadari bahwa ISS yang rusak tergeser terus dari orbitnya dan molekul udaranya menciptakan drag besar bagi kedua astronot tersebut.
Kowalski mengorbankan dirinya supaya Stone bisa selamat. Ketika Kowalski terbang jauh, ia memberitahu Stone melalui radio bahwa kerusakan Soyuz membuatnya tidak mungkin turun ke bumi dengan selamat. Lalu, ia bisa menggunakannya untuk terbang ke Tiangong yang diduga memiliki modul lain yang bisa diterbangkan ke bumi. Ketika Stone berusaha memisahkan Soyuz dari stasiun, ia menyadari kabel parasutnya masih terikat dengan ISS. Ia berjalan keluar untuk membebaskan kapsulnya dan berhasil melewati serpihan badai yang berikutnya akan datang. Stone meluruskan jalur terbangnya ke Tiangong dan melihat bahwa tangki bahan bakarnya kosong. Karena merasa terjebak, Stone menyerah. Alih-alih menunggu keracunan karbon dioksida, ia berusaha bunuh diri secara perlahan dengan melakukan dekompresi kabin supaya mengalami hipoksia tanpa perlu kesakitan. Saat ia mulai kehilangan kesadaran akibat menipisnya oksigen, Stone melihat Kowalski di luar kapsul. Kowalski memasuki kapsul dan memberitahunya untuk memakai roket pemulang kapsul untuk bergerak ke Tiangong. Lalu ia menghilang layaknya halusinasi. Stone mengembalikan level oksigennya dan mengikuti sarannya untuk terbang ke stasiun luar angkasa Cina. Menyadari akan meleset beberapa meter dari stasiun, Stone pun membuka pel kasus ketika kapsulnya masih bertekanan dan ia terlempar jauh. Ia terbang ke Tiangong menggunakan tabung racun api sebagai pendorong alternatifnya. Kemudian masuk kapsul Shenzhou ketika Tiangong mulai terbakar dilapisi atmosfer teratas karena tergeser dari orbit stabilnya akibat badai serpihan satelit. Ketika ia turun ke bumi, Stone menangkap suara mission control melalui radio. Mereka melacak kapsulnya dan mengirimkan tim penyelamat. Shenzhou jatuh di sebuah danau di wilayah tak berpenghuni. Saat kapsulnya tenggelam, Stone harus melepaskan baju astronotnya dan berenang ke tepian. Sisa-sisa Tiangong dan serpihan satelit lainnya tampak terbakar di atmosfer. Stone mencapai tepi danau dan berjalan tertatih-tatih sambil menyesuaikan diri dengan gravitasi bumi. Film Gravity ini sangat menarik untuk ditonton karena semenjak saya menonton film ini itu alurnya tuh sangat bagus sekali, karena dari awal hingga akhir itu ada sensasi yang menegangkan yang bisa kita rasakan, dan kita juga bisa membayangkan bagaimana posisinya kalau kita saat di luar angkasa dan terjadilah hal seperti yang terjadi dalam film tersebut. Efek visualnya itu sangat memukau, penggambaran buminya begitu indah yang menjadi latar belakang utama di sebagian besar film ini sangat bagus sekali dan begitu indah. Bahkan para mantan astronot juga memberikan sebuah kritik soal tentang film ini bahwa menurut mereka film tersebut benar-benar terlihat seperti pemandangan bumi yang sebenarnya dari luar angkasa, dan memang betul sekali penggambaran itu sangat sesuai dengan gambaran aslinya. Jadi film Gravity ini sangat recommended banget untuk ditonton, apalagi ditonton bersama keluarga, karena ceritanya itu sederhana tapi juga menegangkan. Sekian review film dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.